Hai everyone, selamat sore. Apa kabar sore ini? Semoga sehat ya. Dan kita ketemu lagi di pertemuan ketiga dari mata kuliah Kewirausahaan 2, gitu ya. Dan seperti janji yang saya sampaikan sebelumnya, kita akan membahas dua topik. Topik yang pertama tentang design thinking, creative thinking, gitu ya. Terus yang kedua tentang legalitas usaha, gitu. Nah, sekarang kita membahas yang legalitas usaha. Nah, sekarang kenapa sih kita ngomongin legalitas? Karena legalitas itu hubungannya dengan perizinan. Ya, sebelumnya kalau kita memiliki usaha gitu ya, entah itu dalam skala mikro, menengah ataupun besar gitu ya, itu harus memiliki perizinan. Nah, perizinan itu bermacam-macam ya. Sekarang kita akan membahas perizinan untuk usaha mikro dan menengah. Sebenarnya perizinan itu merupakan hal yang utama selain kita membicarakan tentang usahanya itu sendiri gitu. Karena apa? Itu sangat dibutuhkan terutama pada bidang-bidang usaha seperti bidang makanan ataupun kosmetik atau yang berhubungan dengan kesehatan. Itu wajib gitu. Perizinan entah itu dari perizinan legal ataupun perizinan yang berhubungan dengan perizinan legalitas yang berhubungan dengan bidang usahanya. Oke, kalau kita lihat dari Perpres gitu ya, Peraturan Presiden nomor 98 pada tahun 2014 gitu, perizinan untuk usaha mikro dan kecil itu dihapuskan seluruh biayanya gitu. Biaya pengurusannya ditanggung oleh APBN ataupun APBD. Jadi pelaku UMKM atau usaha kecil gitu ya, hanya harus mengurus izin gangguan dan izin mendirikan bangunan gitu. Ada IMB-nya, IMB usaha. Nah, jadi ada apa saja yang harus diurus gitu ya. Yang pertama surat izin tempat usaha atau situ. Kalian harus memiliki situ. Apalagi misalkan usaha itu ada hubungannya dengan AMDAL ya, lingkungan, udah gitu. Hubungannya dengan polusi udara, polusi suara, itu harus ada izinnya gitu ya. Surat izin tempat usaha, surat usaha industri, tanda daftar perusahaan TDP, dan juga tanda daftar industri. Nah, pengurusan perizinan dapat dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, Dinas Koperasi dan Perdagangan juga, dan juga ada kalau berhubungan dengan pajak pasti ke Dinas Perpajakan ya, karena harus punya NPWP juga. Jangan lupa, walaupun punya usaha, kalian juga harus berpikiran bahwa harus taat pajak, walaupun usahanya kecil, baru mulai gitu ya. Oke, itu mengapa kita penting sekali untuk mengurusi perizinan. Paham ya? Baik, sekarang kalau sudah tahu izinnya apa saja, saya sekarang membahas tentang izin usaha mikro kecil ya, atau kita sebut dengan IUMK. IUMK itu adalah tanda legalitas kepada seorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk naskah satu lembar. IUMK ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum gitu, dan menjadi sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Arahnya kemana? Ini juga sebagai pendataan untuk dinas-dinas dapat membantu, entah itu dari pelatihan sampai ke crowdfunding. Jadi usaha mikro dan kecil ini yang diharapkan bisa produktif, bisa lebih sesuai dengan kriteria dari dinas ya, usaha yang mikro dan kecil sesuai dengan aturan yang diatur pada UU nomor 20 tahun 2008, yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta gitu ya. Nah, udah gitu ada lagi itu yang mikro. Kalau yang makro itu 50 sampai 500. Yang kecil, sorry. Tadi yang mikro, yang ini yang kecil, 50 sampai 500 juta. Gitu ya. Lanjut, gimana? Dan apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, kalian harus melakukan syarat dokumen legalitas berbentuk fisik. Yang pertama adalah kalian mengisi blanko atau formulir ya. Di situ ada nama, nomor KTP, alamat, dan sebagainya. Lalu ada surat pengantar dari RT dan RW.
terkait lokasi usaha. Jangan sampai kalian minta surat pengantar dari RT RW, tapi bukan RT RW-nya dari lokasi usaha kalian, jangan gitu. Oke, selanjutnya apa yang harus kalian lakukan setelah RT RW? Kalian perizinan ke kecamatan, mengisi form yang tadi, membawa formulir dan dokumen-dokumen, lalu dari kecamatan ini akan mendapatkan IUMK tadi. Lah, itu kalau IUMK yang offline gitu ya. Tapi selanjutnya berjalannya waktu, karena sudah itu kalau nggak salah dari tahun 2008 dan sekarang di tahun 2009 tidak perlu lagi ke camat gitu loh. Ke kecamatan nggak perlu. Kalian langsung aja buka melalui situs webnya OSS atau Online Single Submission. Nah, kalian bisa langsung online di sana dan mengisi gitu ya. Kita langsung coba ya cara-caranya untuk membuat IUMK melalui OSS. Oke? Baik, selanjutnya kita buka Google aja nggak apa-apa ya. Lalu kalian ketik aja OSS, nanti akan keluar oss.go.id. Itu adalah pelayanan perizinan. Ya, kalian klik saja di sini. Nah, kalian sudah masuk ke sini. Ini ada pengumuman ya. Apa nih? Penerbitan dukungan menuju COP. Oke, ya kan? Nah, ini coba kalian baca dulu panduan permohonan untuk non-perseorangan, panduan untuk perseorangan. Mungkin di sini ya, atau permohonan mikro dan kecil perorangan ini yang klik di sini. Kita baca panduannya dulu. Oke. Nah, ini dia panduannya. Kalian bisa baca, ya, bisa baca dulu. Jadi yang pertama kalian lakukan ketika kalian pendaftaran itu adalah mendaftarkan NID dulu, ya. Kalian harus mengklasifikasi yang mana dulu nih kalian gitu ya. Apakah kalian mikro ataukah kalian kecil ya dari aset kekayaan yang kalian punya. Kalau mikro tadi berapa? Kalau mikro itu sampai 50 juta saja. Kalau usaha kecil itu sampai 500 juta, 50 sampai 500 juta. Oke, lalu kalian mengisi formulir data profil. Lalu kalian next. Di sini jelas, lengkap, dan mudah sekali gitu ya. Oke. Ini dia. Nah, biasanya kalian kalau misalkan mau mengisi ini, kalian harus bikin akun dulu. Nah, membuat akunnya biasanya plus minus 2 kali 24 jam kalian dapat akun setelah kalian mendaftar. Oke, jadi login dulu. Setelah login, kalian sesuaikan sama panduan ini atau langkah-langkah ini. Gitu ya. Baik, yang pertama kita kembali ke beranda, lalu klik daftar atau masuk. Ya. Oke. Nah, ini dia. Karena kita belum punya username and password, ya kan? Kalian bisa registrasi di klik di sini. Nah, lalu kalian isi nomor identitas dan emailnya, lalu kalian masukkan kodenya, kalian kirim ke email. Nah, dari kirim email itu tadi, sekitar 2-24 jam, akan ada link bahwa login itu atau pendaftaran itu diterima. Setelah itu kalian masuk ke login tadi, masukkan ke sini, ya kan? Lalu login. Oke, itu. Atau kalian bisa klik daftar kalau tadi ya, kalau untuk mendaftar untuk awal gitu ya. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Baik, tadi sudah diisi ya, plus minus form registrasinya seperti ini gitu ya. Lalu kalian akan memperoleh email, baru kalian email masuk dan kalian klik aktivasi dan pasti akun OSS kalian telah resmi diaktifkan.
Nah, nanti kayak seperti ini, registrasi OSS, ya kan, akunnya siapa, nomor KTP, bla 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 bla, aktivasi klik gitu ya. Nah, lalu akan ada dikirim lagi oleh pihak OSS username and passwordnya. Nah, di sini ada emailnya, passwordnya bla 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 bla, nomor identitasnya bla 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 gitu ya. Nah, ini enak banget, baru kalian langsung login. Login, kalian masukkan tadi emailnya, passwordnya apa, lalu kalian akan masuk seperti ini nih. Muncul tampilan seperti perizinan mikro seperti ini. Saya besarkan ya. Oke, perizinan seperti ini. Nah, nanti nama dan sebagainya ya kan, kalian isi seperti itu. Mulai memproses, kalian isi, lalu kalian klik lanjutkan. Oke. Setelah itu kalian pilih pengajuan baru yang berwarna hijau. Oke. Nah, pengajuan baru kalian klik. Nah, setelah itu kalian simpan dan lanjutkan. Nanti akan keluar seperti ini data pemohonnya. Nah, kalau sudah yakin, kalian tinggal oke. Kalau mau tambah data, kalian tinggal tambahkan saja datanya. Simpan data, ya kan? Lalu nanti setelah tersimpan, ya kan? Kalian hitung-hitung kalau memang mikro berarti otomatis jangan lebih dari 300 juta gitu ya. Melebihi 300 juta nanti akan masuk bukan IUMK lagi tapi langsung masuk ke TDI yang tadi saya jelaskan, tanda daftar industri. Nah, akan muncul ini nih. Aneka carica dan datanya sebenarnya dan sebagainya. Nah, sebelum kalian mencetak ya kan IUMK dan INIB-nya sebaiknya kita cross check terlebih dahulu apakah data tersebut benar atau tidak. Kalian cek ini preview daftar izin usaha ataupun preview daftar NIB. Kalau sudah benar semua, kalian bisa klik proses NIB. Dan nanti akan keluar seperti ini. Pemerintah review izin usaha mikro, bla 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 bla. Gitu. Ini gampang sekali, luar biasa, cepat sekali. Jadi tidak terlalu lama prosesnya. Begitu ya. Oke, mungkin itu aja cara kalian untuk memproses IUMK gitu kan ya. Kalian bisa pelajarin, bisa dari situs online yang lain. Jadi saya harap mungkin tidak hanya melihat dari YouTube Ibu, tapi kalian juga bisa melihat dari sumber-sumber yang lain. Tidak ada masalah. Gitu ya. Oke, gitu aja. Ibu harap ini bisa menjadi tambahan wawasan Anda untuk mengurus IUMK. Karena tidak harus lagi kecamatan seperti yang tadi awal Ibu jelaskan pada tahun 2008 awal-awal kemudian sampai 2017-an gitu ya. Karena 2019 sudah mulai OSS. Lebih mudah ya. Oke, gitu aja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Segera dikerjakan untuk tugasnya yang sebelumnya yang sudah saya sampaikan perihal tugas mind mapping ide usaha. Kalian buat sebaik mungkin dengan warna-warna yang baik, ya kan? Atau mungkin kalian warna-warni boleh, kasih gambar-gambar, kasih stiker, is oke. Atau kalian mau pakai software mind mapping, boleh. Software mind mapping apapun silakan, tidak ada masalah. Setelah itu kalian jadikan PDF. Setelah jadi PDF, kalian kirim di link Google Drive yang Ibu siapkan. Gitu aja. Terima kasih untuk kuliah hari ini dan see you next time. Bye-bye.